Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raputra Mardika dan ini adalah laporan praktikum mobile laporan ke-5. Oke, jadi mungkin review dulu yang sudah dibuat sebelumnya, di mana pada praktikum sebelumnya sudah dibuat halaman registrasi, kemudian sebuah function bahwa mengecek jika user telah login maka dia tidak perlu login lagi. Kemudian tombol logout, ketika di logout maka harus login lagi begitu. Kemudian membuat web view serta toolbar-nya begitu. Dan ada action untuk kembali dari toolbar web view-nya tadi. Jadi mungkin kita bisa preview untuk aplikasinya dulu. Jadi ini adalah aplikasinya. Kita mungkin bisa, karena kita belum ada user sama passwordnya, jadi kita bisa daftar dulu ya. Di sini saya isi Aura, kemudian passwordnya diisi dengan Putra S1 aja, X1 satu. Di sini bisa bebas aja ya, karena nggak ada batasan-batasan lain untuk username dan passwordnya begitu, belum ada batasan, jadi kita bebas saja. Langsung kita daftarkan. Ini saya sukses ya, kemudian langsung kita masukkan aja Aura 1 gitu. Ini untuk jika salah nih masih sama kayak kemarin ya, kalau salah dia bakal ada username password salah ya, kayak masih sama-sama yang lalu lah untuk loginnya gitu. Oke, dia berhasil login ya, menampilkan di sini. Ini sudah memakai set preference semuanya. Kemudian kita bisa menampilkan web view ya. Web view, ini web view, di sini toolbarnya ada action untuk back di sini. Ini web view untuk menampilkan halaman website dari BMKG ya. Tuh. Ini toolbar, di sini ada namanya, kemudian ada action untuk kembali di sini. Kemudian di sini ada logout. Mungkin sebelum logout kita keluar dulu ya untuk mengecek apakah tadi kan kita sudah login, jadi ketika kita masuk ke aplikasi seharusnya dia tidak login lagi begitu. Langsung saja. Oke, dia ternyata berhasil ya, di sini dia tidak perlu login lagi, masih ada namanya, masih ada akunnya lah istilahnya begitu. Jadi ketika kita tekan logout barulah ini kita perlu login lagi begitu. Ada alert dan yes, maka perlu login lagi. Jadi ketika kita sudah logout dan ingin masuk lagi maka kita harus login lagi begitu. Oke, tadi ini seharusnya masih bisa buka satu, masih bisa ya. Oke, ya mungkin kita bisa bahas ke partnya lagi. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah untuk halaman registrasi ya dulu ya. Jadi di halaman registrasi mungkin kita bisa masuk ke layoutnya ya. Registrasi ini ada halamannya. Kemudian di sini ada background. Ini kita bisa, ini kita close dulu ya. Oke. Loh, ini kenapa dia turun sendiri? Oke. Oke, jadi ini adalah halaman untuk register ya, layoutnya. Di sini ada tulisan biasa text view, kemudian ada inputan untuk passwordnya, dan saya ada button sign up dan sign in. Di sini konstrannya masih sama ya, biasa kiri kanan atas bawah gitu. Sini ada button untuk regis, kemudian ada untuk button login ya. Kemudian di sini ada input user name, input password, kemudian input confirm password. Kemudian di sini ada sign up, tulisan aja, dan ada teksnya biasalah. Oke, ini kita bisa masuk ke halaman activity-nya. Ini kenapa merah ya? Enggak ya kok. Oke, jadi di halaman registrasi itu, di sini kita seperti biasa kita mengambil set preference-nya dengan nama user pref ya. Kemudian panggil, kita deklarasi untuk setiap button atau yang ada di halamannya lah intinya begitu. Dan untuk button login dia akan mengarahkan intent ke halaman login, start activity loginnya, kemudian di finish sehingga dia tidak bisa kembali ke halaman register kecuali dia menekan tombol registernya begitu. Kemudian di button untuk register dia mengambil semua yang ada di user, input user, input password dan input password.
dan mengecek jika ada salah satu yang empty maka atau kosong ya, dia disuruh ngisi dulu, kemudian mengecek passwordnya sesuai dengan confirm password, baru dia bisa mengisi masuk ke untuk login begitu, pendaftaran berhasil lah istilahnya. Kalau dia tidak sama maka akan menampilkan passwordnya nggak sama. Oke. Nah kalau dia benar tadi maka username dan passwordnya akan disimpan ke dalam shared preference untuk nantinya digunakan pada login. Sini put string, kemudian di apply. Nah kemudian di sini di intent seperti biasa, intent dengan ini ekstra di sini, ini bukan untuk apa-apa sebenarnya, ini untuk menampilkan ketika tadi dia register, kemudian dia bisa menampilkan sebuah, mungkin tidak bisa lagi ya. Nih di sini dia menampilkan sebuah toast bahwa sign up-nya sukses begitu. Ini bukan sebenarnya, ini hanya sekali dipakai gitu aja, jadi bisa pakai ekstra, nggak perlu pakai shared preference. Cuma menampilkan kayak pendaftaran berhasil lah begitu. Jadi begitu start activity, kemudian di finish sehingga dia tidak kembali ke halaman login ketika di back. Kemudian sisanya ada hide keyboard seperti biasa, kemudian ada snack bar. Oke. Tidak ada yang spesial di sini. Ya, mungkin kita bisa masuk ke selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada setelah login tidak perlu login lagi, oke. Jadi di halaman login activity kita menambahkan tadi, kalau kita ingin usernya itu tidak melakukan login lagi, berarti kan kita harus mencatat kalau dia itu sudah login sebelumnya. Ya, disitulah flag is login ini digunakan begitu. Jadi kita harus membuat bahwa is login ini diceknya kalau dia 1 maka dia nggak perlu login, langsung aja masuk ke my activity gitu. Nah kalau enggak, barulah dia menjalankan yang di bawahnya. Apa yang di bawahnya? Baru dia menampilkan username-nya, passwordnya dan lain-lain lah. Kalau enggak, dia ya udah langsung ke my activity gitu. Nah kalau dia mau, kan dia belum nih, misalnya ininya masih 0 nih, dia belum login, maka dia mengisi, habis itu diambil sama kayak kemarin lah. Nah bedanya itu di sini, waktu dia mengecek usernya pas, passwordnya pas sesuai dengan inputan yang pada halaman login yang nih, yang di sini kalau ini sesuai dua ini dengan set preference user dan passwordnya, maka dia akan ngisi bahwa si user sudah login. Nah caranya gimana? Nah, tadi is login tadi digunakan jadi 1 gitu, artinya sebuah flag untuk menandakan si user sudah login begitu kira-kira. Oke, kemudian di apply dan dipindahkan ke my activity. Oke, mungkin begitu aja sih untuk fungsi setelah login tidak perlu login lagi ini. Kemudian selanjutnya kita setelah logout dipastikan tidak perlu setelah logout harus login kembali begitu maksudnya ya. Setelah logout kita harus login kembali. Nah itu tuh di halaman main activity ya, karena tadi kan tombol logoutnya itu ada di main activity ya. Nah ini logout di main activity, ini button logout ya, ini ada di main activity, maka kita harus masuk ke main activity-nya. Nah di sini ini sama kayak kemarin sih. Nah ini di sini button logout ya, kita dikasih biasa, habis itu set on click listener. Nah ketika dia diklik untuk buttonnya tadi, ya kan muncul alert. Nah jadi kita buat alertnya dulu, logout titelnya biasa, set message apakah ingin logout. Nah kalau yes berarti kan dia benar-benar ingin logout tuh. Nah si set preference-nya tadi kita edit dulu, kemudian kita put string aja, dia ini kita is loginnya, flag is loginnya kita buat jadi 0 lagi, artinya si user ini sudah keluar lah, sudah tidak login lagi begitu. Jadi jika is loginnya sudah 0, ketika dia mau masuk ke aplikasi, maka kan si login ini kan mengecek tadi di sini. Nah dia kan is loginnya sudah tidak 1 lagi, berarti tidak diarahkan ke main activity dan diarahkan ke halaman login biasa begitu kira-kira. Jadi di main activity ini hanya perlu ini saja, tidak usah di clear, sehingga ketika user logout dia masih bisa login dengan akun yang sebelumnya begitu, yang sudah di register sebelumnya.
Kemudian dia melakukan intent ke login activity, karena jika kita telah logout maka kita akan keluar aplikasi. Di sini keluar aplikasi itu artinya ke loginnya lah, kan kalau login kan dia tidak bisa mengakses kan, jadi ya dilempar ke login lah istilahnya begitu. Kemudian semua tasnya di clear, kemudian dijalankan lah, kemudian di finish. Jadi dia waktu back tuh nggak balik lagi ke aplikasinya begitu. Kemudian kalau no dia ya udah dia ngapain gitu, udah di show. Oke, kira-kira begitu untuk logoutnya tadi ya. Kemudian logout, kemudian penggunaan SP untuk flag islogin sudah tadi ya. Jadi islogin tadi kan sudah memakai share preference di sininya ini untuk isloginnya. Jadi islogin ini flagnya sudah bisa diakses dari file manapun begitu. Penggunaan clear. Oh, ternyata untuk logout perlu di clear ya share preference-nya, maka udah kita buat clear aja. Jadi istilahnya kalau logout dia menghapus akun gitu ya, nggak apa. Di main activity berarti the logout sini. Di sini kan put stringnya kan 0 nih. Jadi kita buat aja editor dot clear set preference dan clear activity. Clear activity itu melalui ini ya, clear activity intent flag activity clear task ini sudah. Jadi ketika kita clear, berarti ini seharusnya nggak perlu sih kalau di clear ya nggak perlu itu kalau di clear, tapi jadinya ya si user tadi harus membuat akun lagi lah begitu kalau dia di clear. Udah nggak apa-apa, kita cobain aja nanti apa perbedaannya kan. Kemudian di sini ada penerapan web view-nya. Oke, penerapan web view. Mana web view? Ini web view. Nah, jadi di halaman web view ini nggak ada apa-apa ya sebenarnya, cuma ada ini toolbar, kemudian ada web view-nya. Sesimpel itu sebenarnya. Untuk layoutnya. Oke. Kita masuk ke activity-nya ya. Sini seperti biasa kita buat dulu deklarasinya, toolbar. Kemudian kita set title. Ini yang title yang di atas tadi itu kan ada website gitu kan. Kemudian ada action supportnya. Nah, di sini supportnya itu mengambil set display home as up enable. Kemudian di sini play show home enable gitu. Intinya itu dia ada tombol back-nya lah begitu. Kemudian di sini ada deklarasi untuk web view-nya, kemudian JavaScript-nya di enable karena ada beberapa website yang kalau JavaScript-nya mati dia nggak bisa masuk gitu. Jadi diterukan aja. Kemudian kita load URL-nya. Di sini URL-nya adalah bmkg.go.id. Kemudian kita masukkan ke web view client. Oke, begitu kira-kira. Ini digunakan untuk kembali ya. Ini untuk kembali tadi ya. Kalau ini untuk on option item. Dia ini untuk toolbar lah, masuk ke toolbar ini. Begitu kira-kira untuk penjelasan dari web view-nya. Oke, mungkin kita bisa cobain lagi lah ya, sekalian menjelaskan ulang kesimpulan. Oh iya, ininya belum dibuka. Oh, masih loading kok. Ya kira-kira begitu sih untuk penjelasan code-nya ya. Mungkin tadi kita cobain perbedaannya antara loginnya kita clear sama loginnya cuma di is login sampai dengan 0 nih tadi. Sini kita logout ya. Logout. Nah, seharusnya kan tadi kan masih ada ya aura passwordnya 1 tadi kan. Sign in salah, artinya clear ini berhasil dia. Tapi perbedaannya kita ketika logout itu kayak menghapus akun lah istilahnya. Jadi akun yang udah kita register sebelumnya dia bakal kehapus. Jadi kita harus login dulu, maksudnya register dulu. Kita masukkan misalnya sama kayak tadi aja. So kita masukkan ke sini. Nih, kita logout. Misalnya kita cobain lagi ya. Hanya bisa satu. Nih, udah nggak bisa. Jadi istilahnya itu logout itu kalau di clear si set preference-nya ya udah hilang semua lah istilah isinya begitu. Jadi ini kayak menghapus semuanya gitu. Makanya tadi saya di sini cuman memakai is login sama dengan 0 karena agar si user itu masih bisa login dengan akun yang udah register sebelumnya gitu. Tapi nggak apa-apa.
Nah, untuk penggunaan di login tadi, register. Di sini kan ada put extra ya. Put extra di sini ini maksudnya untuk melemparkan toast pada flag, untuk melemparkan flag yang akan nantinya digunakan untuk toast sign up success pada login activity. Nah, dia ini yang mendapat ekstranya ya, sign up di sini kan. Kemudian di sini dia ngecek apakah sign up-nya itu sukses. Kalau iya, maka akan membuat toast. Oke, kita cobain lagi ya. Aura 11. Nah, toast animasi itu ini yang di bawah ini. Ini kan ada ini sign up success. Nah, itulah yang diekstrakan. Jadi itu nggak apa-apa pakai ekstra karena value-nya itu bakal cuman sekali pakai aja. Misalkan udah habis gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Kalau kita beli juga nggak bisa kan keluar aplikasi karena intentnya udah finish. Nih kalau udah masuk kita nggak bisa juga lagi ada, jadi nggak apa-apa pakai itu ekstra aja. Oke, langsung kita login. Oke, di sini web view-nya tadi ya, mana web view-nya? Ini website BMKG, tulisannya ini. Kemudian ini back-nya. Oke, kita kira-kira untuk laporan ini mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.